Minggu semua. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Ya adik-adik, puji Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu 6 September 2020. Nah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita nih adik-adik. Kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri semua. Kita mau angkat pujian Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Yuk adik-adik semua boleh tepuk tangan ya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Nah adik-adik, lihat deh, kakak minggu ini bawa teman loh adik-adik. Di sini kakak bawa kakak Agustina Boru Tarihoran. Nah adik-adik, kakak Tina ini guru dari kelas 3. Nah mana adik-adik kelas 3? Coba say hi sama Kak Tina. Iya. Nah di sini juga ada Abang Hari Manik, guru dari kelas berapa Bang? Kelas 2 Kak. Kelas 2. Tidak lupa di sini juga Kakak Leni adalah guru dari kelas 6. Halo adik-adik kelas 6. Pemusik kita adik-adik minggu ini ada Abang Riki Situmorang. Dan juga pembawa firman kita pada minggu ini Amang Pendeta Ermon Siahaan. Ayo adik-adik, kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penuh sukacita. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Siapkan hatinya, kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih buat penyertaan-Mu yang kami rasakan bersama-sama sekolah minggu HKBP Pejuang sampai saat ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya terangilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu itu dapat kami hidupi dalam perjalanan hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Amang harap semua adik-adik yang saat ini sedang beribadah sekolah minggu dalam keadaan sehat dan luar biasa. Nah, adik-adik, hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Amang harap adik-adik sudah memegang Alkitab di tangan masing-masing dan kita membuka Kitab Mazmur pasalnya yang ke-91 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Nah, karena ayatnya 2 ayat saja singkat, kita bisa sama baca-baca yuk. Kita baca sama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
Allahku yang kupercayai. Demikian firman Tuhan. Allah adalah perlindungan orang yang percaya. Ada amin adik-adik? Iya. Nah, adik-adik pernah nggak merasakan perlindungan Tuhan? Dan sungguh sangat bersyukur atas perlindungan Tuhan itu, adik-adik sembuh dari penyakit. Karena perlindungan Tuhan itu, adik-adik selamat dari mara bahaya. Karena perlindungan Tuhan, adik-adik boleh bersuka cita, sehat di rumah bersama dengan orang-orang yang adik-adik kasihi dan sayangi. Nah, apalagi zaman saat ini ya kan adik-adik, sedang musim dan masih musim corona atau COVID-19. Ancaman ada di mana-mana. Mara bahaya mengintai di mana-mana. Nah, biasanya kalau himbauan orang-orang di sekitar kita selalu berkata, kalau keluar kita perlu perlindungan. Ayo, apa-apa saja yang biasanya kita pakai untuk perlindungan kita keluar dari rumah. Ada masker, ada face shield, ada hand sanitizer, supaya kita bisa melindungi diri dari penyakit virus yang berbahaya bagi tubuh kita. Nah, selain alat-alat perlindungan itu, apa-apa saja yang kita lakukan untuk melindungi atau memperkuat tubuh kita supaya kita bisa bertahan melawan virus atau bakteri atau sumber kuman penyakit lainnya. Nah, ada yang makan teratur. Ayo, ada adik-adik yang belum sarapan, ntar nanti kalau sudah selesai ibadah sarapan ya. Ada juga yang rajin berolahraga. Ada juga yang rajin membersihkan tubuh dengan rajin mandi atau biasanya 2 kali sehari. Semua itu kita lakukan supaya tubuh kita terlindung dari kuman dan penyakit. Nah, tapi ada juga yang terkadang tanpa sengaja kita menghadapi sesuatu penyakit. Ternyata perlindungan yang kita lakukan terkadang tidak sempurna. Tapi tahu enggak, Dik? Ada pelindung yang sangat sempurna dalam hidup kita. Apa tadi yang dikatakan oleh nats kita ini? Allah adalah pelindung yang sempurna. Allah melindungi kita dari kejahatan. Allah melindungi kita dari banyak hal-hal lainnya yang membahayakan kehidupan orang yang percaya. Allah melindungi kita dari hal-hal jahat, dari kuasa iblis, dari kehancuran yang direncanakan oleh dunia ini untuk merusak kehidupan kita. Dan Allah kita itu perkasa. Allah kita itu kuat. Dia melindungi orang yang percaya dengan sempurna. Adik-adik pernah dengar cerita tentang bangsa Israel yang dilindungi Tuhan siang dan malam? Ya, ketika mereka dalam perjalanan ke tanah Kanaan, ketika malam hari mereka dilindungi dari serangan binatang-binatang buas yang ada di padang pasir atau para penjahat yang bisa saja mengintai mereka. Dengan apa? Dengan tiang api. Nah, ketika siang mereka berjalan dan panas terik tidak membahayakan perjalanan mereka, Allah melindungi mereka dengan tiang awan. Ketika mereka mengalami kelaparan, Allah melindungi mereka dengan memberikan kebutuhan hidup jasmani, menurunkan manna dan daging burung gagak. Demikian juga pengalaman pemazmur. Kalau pemazmur selalu terkenal dengan Raja Daud. Raja Daud adalah seorang raja
yang sering mengalami banyak hambatan, sering dibenci oleh orang-orang yang tidak percaya. Contohnya, Daud pernah direncanakan untuk dilukai oleh Raja Saul. Tapi apa yang terjadi? Oleh karena perlindungan Tuhan, Daud selamat. Nah, demikian juga Allah kita itu adalah Allah yang maha pelindung. Terlebih bagi orang yang percaya kepadanya. Sekarang pertanyaannya adik-adik, bagaimana tandanya? Atau apa yang bisa kita tunjukkan kalau kita ini adalah orang yang percaya kepada perlindungan Tuhan yang maha kuasa itu? Ayo, apa tandanya adik-adik adalah orang yang percaya kepada perlindungan Tuhan? Ya, satu, berdoa. Karena dengan berdoa kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang harus dilindungi oleh Allah yang maha kuasa itu. Itu menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah, butuh perlindungan Allah. Apakah berdoanya hanya sekali-sekali atau terus? Pastinya kita harus terus senantiasa berdoa, karena perlindungan Tuhan harus terus senantiasa dalam hidup kita. Yang kedua, sebagai orang yang percaya akan perlindungan Tuhan, itu berarti kita juga harus mau setia kepada apa yang Tuhan pinta, taat kepada aturan Tuhan, bukan jadi sembarangan, bukan jadi ceroboh, bukan menjadi orang yang suka sebebas-bebasnya, tapi tetap taat kepada apa yang Tuhan inginkan, mendengarkan firman Tuhan senantiasa dalam hidup kita, setia senantiasa kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pelindung hidup kita yang sejati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan sampai saat ini. Firman-Mu itu menjadi pelindung bagi kami untuk menjalani hidup kami setiap hari. Kuasa-Mu Tuhan, hanya itulah yang kami andalkan dalam menjalani kehidupan kami, di sekolah, di rumah, di mana saja, dan kapan saja. Oleh karena itu kami memohon, lindungilah kami, lindungilah orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami melakukan pekerjaannya, supaya melalui perlindungan-Mu di dalam sukacita yang dari Engkau, kami boleh beraktivitas. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan perlindungan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, seperti apapun keadaan kita, baik suka maupun duka, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Nah, seperti dengan lagu kita pada hari ini yang kita akan nyanyikan, Di Badai Topan Dunia. Tuhanlah perlindunganmu.
Nah adik-adik, tiba saatnya aktivitas sekolah minggu. Kakak mau tanya nih, adik-adik semua masih inget gak apa nih aktivitas sekolah minggu lalu? Iya betul. Yuk kita lihat aktivitas sekolah minggu adik-adik horong kecil dan horong besar minggu lalu. Ini dia. Gimana Kak Tina, Bang Hari, aktivitas adik-adik kita? Bagus-bagus kan? Bagus sekali, semua, Kak. Iya. Nah Kak Tina, kalau aktivitas adik-adik sekolah minggu ini apa Kak Tina? Ya, adik-adik, untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita harus tetap berolahraga dan memakan makanan yang sehat. Aktivitas kita minggu ini adalah adik-adik boleh share kegiatan adik-adik ketika berolahraga atau memakan makanan yang sehat. Minta mama papanya untuk difoto dan dikirim ke grup WA horong masing-masing dan ke Instagram dan juga Facebook Sekolah Minggu HKBP Pejuang. Dan itu Kak Tina, aktivitasnya berlaku untuk horong kecil dan horong besar adik-adik. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian. Hati yang gembira adalah obat. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Kami, pendeta dan guru-guru sekolah minggu HKBP Pejuang, mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.